Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kepada sahabatku kaum muslimin dan muslimah yang saya hormati, dan tak lupa pula kepada sesepuh bini sepuh, alim ulama, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang saya hormati. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, bermuajahah dalam acara ngaji bersama. Selawat dan salam yang senantiasa kita sanjungkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membimbing, membina, menuntun kita dalam beramal ibadah yang mendapat syafaat nanti di akhirat sana. Oleh karena itu, marilah kita belajar ngaji walau hanya satu ayat. Kita baca ayatnya, kita pelajari terjemahannya, lalu kita pahami yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, agar kita bisa menjalankannya atau mengamalkannya. Karena Al-Quran diturunkan Allah itu merupakan petunjuk, pelajaran, pedoman, serta peringatan buat manusia seluruhnya, agar tidak tersesat dalam melangkah, dalam amal usahanya, dalam ibadah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita buka Al-Quran, kita simak sama-sama surat Al-Imran ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim summa iddadu kufra lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalun. Ini Arabnya, karena Al-Quran itu turunnya di tanah Arab, yang sehingga dengan tulisan Arab, jika kita tidak mau
mempelajari terjemahannya, maka kita tidak akan mendapat petunjuk atau tidak tahu apa yang kita baca. Jadi cukup jelas, innalladzina kafaru ba'da imanihim summa idatu kufrol lan tubbala taubatuhum wa ulaika humudz dzallun, yang artinya di situ sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima tobatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Nah, artinya ayat yang kita baca ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu tidak menerima tobatnya kepada orang-orang yang kafir setelah beriman. Yang dimaksud orang-orang yang kafir setelah beriman itu adalah orang yang mengatakan dirinya beriman dan mengaku dirinya Islam, namun dia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, di situ. Jadi orang itu mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta hari akhirat, akan tetapi dia tidak menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan sholatnya, tidak mengeluarkan zakatnya, bahkan perbuatannya suka maksiat, suka zalim. Di sini maka orang tersebut termasuk kafir setelah beriman. Artinya cukup jelas, orang yang sudah mengaku dirinya yang beriman dan mengaku Islam, bahkan sudah tahu batas-batas hukum Allah, namun dia melanggarnya, tidak mau mematuhinya, jika larangan tidak mau meninggalkan, jika perintah tidak mau mengerjakannya. Nah, yang seperti ini yang dinamakan kafir setelah beriman. Nah, ini. Dan begitu juga orang yang dirinya beriman, bahkan melaksanakan sholat tiap waktunya bagus, tertib, tumakminah, dan mengeluarkan zakatnya, serta gemar sedekah dan infak, tapi perbuatannya masih juga melakukan suatu perbuatan yang jahat, yang tercela, yang keji, yang zalim. Contoh, melakukan sholat 5 waktu, setelah selesai sholatnya melaksanakan judi, masih mau miras, bahkan korupsi, mempercayai benda-benda yang dianggap keramat seperti jimat,
keris, pusaka, dan lain sebagainya. Yang seperti ini yang mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, maka termasuk dalam ayat 90 surat Al-Imran. Orang-orang yang semacam itulah yang tidak diterima tobatnya karena mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nas ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, jadi mengaku dirinya iman, tapi dia tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau infak. Mengaku dirinya orang yang beriman, tapi masih mau melakukan suatu perbuatan yang jahat, yang tercela, yang zalim, yang keji. Bahkan sudah melaksanakan sholatnya, namun masih juga mau korupsi, mau ngapusi, mau judi. Nah, di situ mau zalim, bahkan riba, curang dalam timbangan, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang mencampur adukkan antara hak dan batil. Yang seperti ini yang tidak akan diterima oleh Allah taubatnya. Na'udzubillah. Sahabatku yang saya hormati, marilah kita ambil pelajaran ayat ini agar kita jangan termasuk orang yang kafir setelah beriman. Jika kita sudah mengatakan bahwa diri kita iman, maka kita laksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya, agar kita mendapatkan syafaat, yaitu pertolongan baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Dan setiap tobat kita akan dikabulkan, diijabah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jika kita mengaku orang yang beriman, namun kita meninggalkan sholatnya, bahkan perbuatan kita jahat, tercela, maka tobat kita tidak akan diterima. Begitupun juga jika kita orang yang beriman, yang sudah menjalankan sholatnya dengan tertib, tapi masih melaksanakan perbuatan yang jahat, yang keji, yang tercela, bahkan musyrik karena mempercayai benda-benda yang dianggap keramat tadi, maka tobat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku, walau satu ayat ini jika kita baca, kita pelajari, dan kita pahami, setelah paham, mari kita amalkan, kita jalankan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita kemanapun, dimanapun kita berada, kita ingat ayat ini, baru timbul astagfirullah, ya Allah, jangan aku termasuk orang yang kafir setelah beriman. Waktunya sholat, ada perjudian, minggir. Nah,
Di situ pas saat di kantor kita ingat astagfirullah, jangan saya termasuk orang yang kafir setelah beriman. Nah, stop, bukan hak kita, jangan kita ambil, jangan kita lakukan korupsi, karena nanti akan termasuk orang yang kafir setelah beriman, tobatnya tidak diterima oleh Allah, dan termasuk orang yang paling tersesat baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Kurasa cukup sekian atas ulasan saya ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.